help is when I'm ocean waves. Perkenalkan, nama saya Dede Marianti. Saya diberikan tugas oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Waka Urusan Hubungan Industri. Nah, di dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana pedoman praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, pedoman ini dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah atau DIT-PSMK, Dirjen Pendidikan dan Kejuruan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Yang pertama, kita lihat dari profil lulusan SMK itu harus seperti apa. Pertama, beriman, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Kemudian memiliki sikap mental yang kuat untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan. Yang ketiga, menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan bidang keahliannya, baik untuk bekerja pada pihak lain atau berwirausaha. Dan yang kelima, memiliki kontribusi dalam pembangunan industri Indonesia yang kompetitif menghadapi pasar global. Nah, kemudian dasar hukum dari diselenggarakannya PKL adalah antara lain, pertama adalah kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian ada lagi peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor tahun 2017 tentang standar proses pendidikan menengah kejuruan. Nah, kemudian manfaat PKL itu adalah pertama bagi peserta didik. Pertama, mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Kemudian ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Dan terakhir, mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bimbingan arahan pembimbing yang ada di industri. Kemudian manfaat bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan. Dua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Tiga, mengembangkan program sekolah sesuai sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, teaching factory, dan pengembangan sarana prasarana praktik berdasarkan hasil pengamanan di tempat PKL. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas lulusan. Kemudian manfaat PKL bagi DUDI atau dunia kerja. Pertama, DUDI lebih dikenal oleh masyarakat dan sekolah sehingga dapat membantu mempromosikan produknya. Dua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan DUDI. Yang ketiga, dunia kerja atau DUDI dapat mengembangkan proses dan atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. Empat, mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang kelima, meningkatkan ciri positif DUDI sebagai bentuk implementasi dari Impres nomor 9 tahun 2016. Kemudian fungsi PKL itu ada dua. Yang pertama adalah pemantapan kompetensi. Artinya, pembelajaran di SMK belum memenuhi standar industri dilihat dari ketersediaan jenis, jumlah peralatan, kompetensi pengajar, kondisi situasi belajar, dan situasi melayani konsumen secara langsung. Dan yang kedua adalah realisasi dari dual system atau pendidikan sistem ganda. Nah, ruang lingkupnya terdiri dari pengamatan, kemudian ada meniru tindakan, kerja dengan bantuan serta pengawasan. Yang keempat, bekerja secara mandiri.
Dan yang kelima, aktualisasi dan eksplorasi. Nah, kemudian di dalam PKL ini ada kadang-kadang ketidakselarasan antara industri dan sekolah. Nah, ini apa saja? Kadang-kadang di situ ada ketimpangan, misalnya belum dilakukannya sinkronisasi dan validasi kurikulum di sekolah dengan standar dunia kerja. Nah, itu kadang-kadang kita menyusun program PKL itu memang harus antara sekolah dan dunia kerja. Kemudian yang berikut, ketimpangannya adalah rendahnya soft skill sebagian peserta didik. Misalnya pengetahuan tentang alat, pengetahuan tentang bahasa juga bisa. Nah, ini akan membuat ketimpangan antara sekolah dan dunia kerja. Nah, ini yang banyak biasanya mendapatkan sorotan dari dunia kerja. Kemudian yang berikut, pola penyelenggaraan PKL itu ada pola harian, yaitu 5 hari kali 4 minggu kali 6 bulan. Kemudian ada lagi 5 hari kali 4 minggu kali 10 bulan. Kemudian ada pola mingguan dan pola bulanan. Nah, ini untuk sekolah SMK dari satu dianya kita menggunakan pola bulanan. Jadi selama 6 bulan. Nah, di sini saya contohkan misalnya untuk pola bulanan. Jadi untuk pola bulanan itu bisa selama 6 bulan itu diblok, ya. Jadi misalnya kita ambil 6 bulan selama semester 4. Atau boleh rilis, misalnya 3 bulan di semester 4, 3 bulan di semester 5. Jadi di kelas 12. Itu bisa. Nah, kemudian bagaimana alur pelaksanaan PKL? Pertama, kita perlu pedoman PKL. Kemudian kita juga setelah itu kita buat MOU antara SMK dengan DUDI. Nah, setelah MOU dibuat, baru kita buat perencanaan PKL. Misalnya pemilahan kompetensi dasar, penetapan industri yang akan dipergunakan sebagai tempat PKL, penyusunan program, pembekalan peserta, dan penetapan pembimbingnya siapa. Nah, baru kita ke pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan itu ada menyusun jurnal PKL, monitoring PKL, dan dokumentasi portofolio. Selanjutnya, penilaian PKL terdiri dari penilaian dari pembimbing, kemudian penerbitan sertifikat dari industri, dan pelaporan nilai yang dicantumkan di rapor. Nah, untuk selanjutnya di dalam penilaian itu nilai pembimbing industri, jadi bukan pembimbing dari sekolah, dan sertifikat industri. Jadi industri harus mengeluarkan sertifikat terkait dengan pelaksanaan PKL. Selanjutnya adalah di dalam persiapan kita harus memilih kompetensi dasar mana yang bisa dilaksanakan di sekolah dan bisa dilaksanakan di PKL. Jadi jika kompetensi dasar itu sudah diberikan di sekolah, maka tidak lagi diberikan di tempat PKL. Nah, jadi seperti itu untuk pedoman PKL. Kemudian untuk segala sesuatu tentang uraian untuk tugas-tugas pembimbing dan penilaian PKL ini sebenarnya sudah berjalan, sudah sangat bagus. Saya rasa itu pemaparan dari saya tentang pelaksanaan PKL. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan.